Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Anggriani dari kelas HES 3B Makul Usul Fiqh 2. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang istihad dan mustahid. Nah, yang pertama ada pengertian istihad. Di sini istihad dapat diartikan dengan bersungguh-sungguh, yang sebenarnya bisa dilaksanakan oleh siapa saja yang sudah berusaha mencari ilmu untuk memutuskan suatu perkara yang telah dibahas dalam Al-Quran maupun hadis dengan syarat menggunakan akal sehat dan pertimbangan matang. Nah, yang B di sini ada urgensi istihad dan kedudukan istihad. Yang pertama ada karena adanya dalil zani dalalah, yang kedua karena perkembangan kehidupan manusia, yang ketiga istihad sangat penting untuk menemukan kebenaran suatu hal yang belum ada nasnya. Nah, di sini yang selanjutnya ada kedudukan istihad. Di sini kedudukan istihad menempati sebagai sumber hukum Islam setelah Al-Quran dan juga hadis. Yang C ada wilayah dan ranah istihad. Nah, di sini menurut ulama salaf, bidang atau wilayah istihad terbatas pada masalah fiqhiyah. Namun pada wilayah tersebut telah berkembang pada berbagai aspek keislaman meliputi akidah, filsafat, tasawuf, dan fiqh. Itu artinya tidak sama bidang bisa diistihadkan. Nah, di sini ada hal-hal yang tidak boleh diistihadkan, antara lain yaitu masalah qat'iyah adalah masalah yang sudah ditetapkan oleh hukum dan dalil-dalilnya yang pasti, baik melalui dalil nakli maupun dalil akli. Di sini dalil akli yaitu merupakan dalil yang berasal dari akal pikiran, yaitu akal pikiran manusia. Akal pikiran tersebut yang menuntun manusia dalam memahami keberadaannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua ada dalil nakli, yaitu merupakan dalil yang berasal dari kitab suci Al-Quran dan juga Al-Hadis. Dalil nakli ini disebut juga dengan nas atau dalil syar'i. Selanjutnya ada masalah yang dizinakan oleh ulama mustahid dari suatu masa, demikian pula. Nah, lapangan hukum yang bersifat ta'abudi ghairu malqulil makna, di mana kualitas iliyat hukumnya tidak dapat dicerna dan diketahui oleh akal mustahid. Yang kedua ada pun masalah-masalah yang dapat diistihadkan, antara lain yang pertama ada masalah-masalah yang ditunjuk oleh nas zaniyatul wurud, yaitu kemunculan keperluan penelitian lebih lanjut, dan zainiyatus dilalah, makna dan ketetapan hukumnya tidak jelas dan tegas. Nah, di sini masalah zaniyah terbagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama hasil analisa para teknologi, yaitu masalah yang tidak berkaitan dengan akidah keimanan seseorang. Yang kedua ada aspek amaliyah, yang zani yaitu masalah yang belum ditentukan kadar dan kriteria dalam nas. Contohnya apakah batas-batas menyusui yang dapat menimbulkan mahram. Yang selanjutnya yaitu masalah-masalah yang tidak ada nasnya sama sekali. Sedangkan masalah yang telah ditetapkan oleh dalil syar'i jelas dan tegas. Yang qat'iyatul wurud, kemunculan tidak perlu penelitian lebih lanjut, dan qat'iyatul dilalah, makna yang ketetapan hukumnya sudah jelas dan tegas, maka tidak ada jalan untuk diistihadi. Kita berkewajiban melaksanakan petunjuk nas tersebut. Berdasarkan berbagai sumber, ada beberapa macam istihad yang patut diketahui. Beberapa macam istihad dimaksud antara lain yang pertama isma, yang kedua qiyas, yang ketiga iktisab, yang keempat marsalah al-mursalah, yang kelima ada urf. Nah, di sini isma yaitu suatu jenis istihad yang dilakukan para ulama dengan cara berunding, berdiskusi melalui munculnya suatu kesepakatan untuk menyesuaikan suatu masalah. Yang kedua yaitu qiyas, yaitu upaya mencari solusi permasalahan dengan cara mencari persamaan antara masalah yang sedang dihadapi dengan yang ada dalam sumber agama Al-Quran dan hadis. Nah, yang ketiga ada iktisan, yaitu salah satu macam istihad dilakukan oleh pemuka agama untuk mencegah terjadinya kemudaratan. Nah, yang selanjutnya ada istishab, yaitu suatu masalah yang dilakukan para pemuka agama dengan cara menetapkan hukum dari masalah tersebut. Yang selanjutnya
selanjutnya ada masalah mursalah, yaitu suatu macam istihad yang juga dilakukan untuk kepentingan umat adalah masalah al-mursalah. Nah, yang selanjutnya uruf yang dilakukan untuk mencari solusi atas permasalahan yang berhubungan dengan adat istiadat. Nah, yang selanjutnya yaitu ada syarat mustahid dan tingkatan. Syarat-syarat mustahid yaitu pertama mukallaf, yang kedua mengetahui makna-makna lafaz dan rahasianya, yang ketiga mengetahui keadaan mukhatab yang merupakan sebab pertama terjadinya perintah atau larangan, yang keempat mengetahui keadaannya lafaz apakah memiliki qarinah atau tidak. Nah, yang selanjutnya yaitu ada tingkatan mustahid. Di sini tingkatan mustahid terbagi dalam 5 tingkatan. Yang pertama mustahid mustaqil, yang kedua mustahid ghairu mustaqil, yang keempat mustahid muqayyad atau mustahid takris, yang keempat mustahid tarzih, yang kelima mustahid fatwa. Nah, baik, yang selanjutnya yaitu ada istihad dalam hukum bisnis syariah. Di Indonesia tidak bisa dipungkiri dan sudah banyak kita jumpai bahwa kontribusi Islam, bisnis syariah, dan pemikiran umat Islam sangat besar terhadap kelangsungan dan perkembangan pemikiran hukum Islam dalam bidang muamalah. Nah, perlunya penemuan-penemuan baru tersebut karena akibat kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi berakibat pula menggeser cara pandangan dan membentuk pola alur berpikir yang membawa konsekuensi legis dan membentuk norma baru dalam kehidupan masyarakat. Nah, adapun istihad sebagai sumber hukum Islam ketiga memberi peluang untuk berkembangnya pemikiran umat Islam dalam menghadapi segala sesuatu permasalahan di era globalisasi ini. Di sini adapun fungsi istihad itu sendiri ialah sebagai solusi hukum jika ada suatu permasalahan yang harus ditetapkan hukumnya tetapi tidak dijumpai dalam Al-Quran maupun hadis. Maka jika dilihat dari fungsi istihad tersebut untuk mendapatkan kedudukan dan legalitas dalam Islam bisnis syariah, meskipun demikian istihad tidak bisa dilakukan oleh setiap orang, tetapi hanya orang yang memenuhi syarat-syarat yang boleh beristihad. Nah, aplikasi istihad dalam bisnis syariah itu dapat diterapkan pada 4 cara dalam bentuk transaksi, yaitu yang pertama lisan, yang kedua isyarat, perbuatan, dan juga tulisan. Baik, sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.